Ya, langsung aja gitu maksudnya. Ya udah langsung. Udah mulai. Udah dari tadi dia. Oke, halo. Ketemu lagi sama kita di channel Kimo Family. Kimo Channel. Oh, Kimo Family lagi. Ngerubah channel dia. Ya udah, ayo lanjut aja biarin. Nggak usah ulang, biar lanjutin aja. Jangan. Halo, ketemu lagi sama kita di channel di Kimo Channel. Nah, hari ini kita sekarang lagi mau ngasih lihat nih ke teman-teman semua rumah kita, namanya Omah Kimo. Coba bisa diceritain Bapak habis ngapain ini rumahnya? Ini rumah habis direnovasi, 8 bulan lah total renovasinya. Selesai ya, kita baru selesai renovasi. Kenapa mau dikasih lihat? Kenapa mau dikasih lihat? Karena teman-teman kita pada nanya, ayo house tour gitu kan. Ya udahlah, kita kalian bikin konten aja gitu biar sekalian ngejelasin juga kan ke teman-teman yang mungkin pada belum tahu seluk-beluk tentang renovasi rumah gitu ya. Ya udah, kita masuk yuk. Oke, jadi ini kita lagi di carport, di garasi yang muat satu mobil aja. Kita tanahnya luasnya berapa ya? 146 ya? Yes. Kita beli rumah ini tahun 2018 dari om sebelah. Waktu 2018 kita beli itu kondisinya masih rumah lama gitu ya, yang udah lama nggak ditempatin. Terus akhirnya kita renovasi dulu karena waktu itu kondisinya belum layak huni gitu. Tapi renovasi waktu itu masih kecil-kecilan sih. Ya pokoknya asal bisa ditempatin dulu lah gitu. Kita belum ninggiin rumahnya. Karena berpikir tadinya tidak banjir. Ternyata setahun kemudian ternyata ada insiden yang menyebabkan lingkungan kita di sini tuh banjir, dan banjirnya tuh lumayan parah. Karena memang mau ninggiin juga sih. Kalau ninggiin kan harus dicek ya fondasi rumahnya tuh udah kuat apa belum. Secara ini rumah lama dan awalnya memang satu lantai doang. Jadi begitu kita mutusin untuk ninggiin, otomatis ya akan hampir semuanya dibongkar gitu jadinya. Oh iya, ini renovasi kali ini kita dealing langsung sama kontraktornya. Iya. Dengan fully desainnya dari si Morin ya, dari si Momo. Iya, desainer termasuk amatir. Gambar 3D-nya, Iya. dalam-dalamnya dan semuanya. Jadi yang kalian lihat nanti itu bener-bener Momo langsung sama kontraktornya yang ngebangun. Kalau gue senengnya industrialis, jadi emang senang warna-warna tonton yang gelap gitu. Tapi si bapak ini tiba-tiba pengen Skandinavian ya. Nggak tahu temanya apa. Iya, pengennya kan minimalis Skandinavian gitu kan. Jadi ya udahlah, kita gabungin aja lah, amprokin aja tuh. Yang pasti minimalis sih. Karena ya rumah-rumah zaman sekarang nggak inilah ya, supaya simple gitu, sederhana dan nggak banyak lekuk-lekuk, nggak banyak ngumpulin debu juga gitu, dan gampang ngebersihinnya. Awalnya di sini tuh ada pintu yang langsung menuju ke dapur. Ini juga sebenarnya jendela existing kita yang lama kita manfaatkan lagi, jadi nggak semuanya beli baru lah ya. Sebelah sini tadinya ini kamar mbok, terus kita rombak jadi gudang. Nah, pintunya ini juga pintu aluminium bekas yang lama juga gitu. Kan dia warnanya putih ya, jadi semua pintu utama dan pintu yang ada di fasad depan ini semua warnanya putih sengaja. Ininya jendelanya putih, pintu gudangnya putih, pintu utamanya di sana putih juga gitu. Jadi karena naiknya cukup signifikan, itu 1,5 meter lah kalau nggak kira-kira dari jalan. Dulu banjir tuh segini. Kalau nantinya amit-amit banjir lagi sih harusnya nggak masuk, jadi aman. Ini terasnya, teras kecil dengan dikasih tangga. Jadi tahun di tangga sama di teras tuh sama. Ini ada pagar sedikit. Kenapa dikasih pagar? Oh, karena kita punya dogi, jadi harus ada penutupnya. Kalau ini nggak ada penutupnya itu kesannya nanti dia akan lari-lari sampai depan gitu. Ada satu yang di dalam, ada satu yang di luar memang sebenarnya. Nah, jadi ini bisa tutup supaya dia cuma bisa sampai sini doang ketok. Pagar doginya keren loh. Ini bikinan kontraktornya. Kita cuman
ngonsepin doang, tapi dia kan yang eksekusi ya. Nah, ini tuh kayak gini doang sebenarnya. Ini bisa dikunci, juga bisa dikunci. Nah, gitu. Jadi aman. Nah, Oke, kita masuk. Ini pintu utama. Pintu utama akan beda ya dengan semua pintu yang lainnya. Untuk pintu utama ini kita belinya dari Madura. Jadi beli pintu bekas, guys. Bahannya apa ini ya? Jati. Begitulah. Bukan jati, bukan jati. Ya, krem besi atau yang apa? di gitu. bawah jati lah. Kita ke Madura sendiri waktu itu. Nah, ini pintu bekas, jujur aja. Terus berapa waktu itu? 500.000 doang ya? 500.000. 500.000 saja, guys. Terus dibagusin sampai jadi mulus gini, ditambahin handle, jadi deh. Yuk, masuk. Oh, terus mau cerita ini kaca juga kita pakai kaca kita yang lama, yang memang dulunya tuh ditaruh di tempat ini juga nih sama. Ruang tamu kita minimalis, nggak gede-gede banget, luasnya paling cuman 3x4 gitu lah, kurang lebih. Dari ruang tamu ini nantinya akan jadi ruang TV bawah. Terus di sini boleh cerita sedikit nih, ada coakan gitu segede gini, nanti rencananya jadi meja bar. Jadi nanti ada bukaan lah, karena di belakang sini dapur. Lanjut ke sini kita akan ntar ada meja makan. Nah, yang kita buat beda di dalamnya itu ada taman tengah lah. Habis itu di samping taman tengah langsung ada dapur. Nah, ini dapur kita pakai pintu kaca biar kerasa lebih luas gitu. Nah, tadi di sini kan nyambung nih sama ruang TV yang tadi. Rencananya nanti mau kita buka, bikin kayak jendela, terus di sini ada kayak meja barnya gitu. Ceritanya mau ala-ala sarapan di cafe gitu ya. Sini dapurnya, nanti di sini kulkas sudah disiapin space-nya. Tempat cuci piring masih pakai yang lama. Ini sih rencananya nanti mau bikin kitchen set lagi, karena kitchen set kita yang lama itu udah kena kebanjiran dan ambruk kemarin waktu banjir tuh sempat jatuh gitu. Dari dapur nanti nyambung ke ruang ART. Nah, areanya ART di situ ada kamarnya, sebelah sana di dalam ada kamar mandinya juga khusus, sama ada tangga buat naik ke lantai 2 dan lantai 3 tempat cuci. Terus kita kasih aksen sedikit pakai roster supaya nggak tampias sih kalau hujan. Tapi kita juga nggak mau pakai tembok yang bener-bener ketutup supaya masih ada cahaya masuk gitu. Di sini gue sih rencananya, gue tuh dari awal banget renovasi rumah itu udah kepengen banget punya yang namanya vertical garden. Nah, terus gue rencananya mau bikin nih dari sini terus sampai ke atas gitu, 8 meter ya ke atasnya, 3,5. Tapi ada roster lagi di situ, kayaknya nggak nyampe 8 meter. Mungkin sekitar 7 meteran lah ya dari bawah sampai atas. Cuma sementara kita cat dulu aja biar kelihatan rapih gitu. Nah, di sini space ini ide awal gue adalah pengen bikin deck yoga sebenarnya. Jadi mau dipasang kayak deck kayu gitu, deck kayu jati sepanjang ini, terus bisa gelar matras yoga. Terus bisa yoga dari sini pagi-pagi. Ini kamar nyokap nih. Tadinya kamar kita, kamar Kimo tadinya. Karena nyokap gue kan kakinya kadang suka sakit gitu ya. Dia request, pokoknya kalau punya kamar maunya di lantai paling bawah. Jadi nggak perlu naik turun tangga gitu maksudnya. Jadi nanti di lantai bawah cuma ada nyokap sama Mbok aja sih di belakang. Nah, jadi pagi-pagi tuh nyokap bisa buka jendela, dapat hawa, bisa lihat dapur langsung. Terus seperti kita sudah rencanain juga, buat kita kamar orang tua itu nggak boleh kamar mandinya ada di dalam. Kenapa? Karena ya kamar mandinya seenggaknya di luar lah. Jadi kalau kenapa-napa bisa langsung ketolong lah. Sekarang kita mau naik ke atas. Tangganya ada di bagian sebelah kamar mandi. Tangganya ini modelnya apa ya? Gue sih cuma bisa bilang modelnya minimalis, industrialis iya, karena railingnya begini. Dan ini semua konsepnya dari si Momo. Semuanya dia yang mau, dia yang ngedesain. Termasuk kalau lo lihat nih ada tegel-tegel gini yang gue nggak ngerti dia ngambil dari mana. Space-nya cukup terbuka di atas. Satu, void di tangga jelas. Di sini juga ada void di atas ini. Menurut kita nggak perlu ada ruangan lagi, kayak ada TV lagi atau apa tuh nggak perlu.
Cuman kita memang nyediain space di sini untuk kerja. Kerja itu maksudnya ruang komputer. Jadi ntar ada komputer yang taruh di sini. Di situ udah dikasih kabelan buat internet juga dan lain sebagainya. Dengan ada void ini, di sini ada kamar lagi satu. Di situ juga ada kamar lagi satu. Kalau kalian lihat nih jendelanya gede ya. Dari tinggi gua aja nggak nyampe. Ini udah dipotong. Tadinya nih jendela yang ini nih harus sampai bawah. Cuman kagak jadi. Yang jadi bisa dibuka cuman 3/4-nya lah ya. Di sini ada kamar lagi. Rencananya buat kamar orang-orang tua lah kalau pada datang atau ada yang nginep di rumah. Ada tambahan pintu. Kenapa? Di sini pintu buat naik ke atas, buat tempat cuci dan lain sebagainya. Nanti kita ke atas. Nah, ini kamar utama, kamar Kimo. Ini pintunya pintu geser ya. Ini kita sengaja bikin kamar yang gede, jadi benar-benar memanfaatkan lebar rumah, lebar tanahnya sendiri gitu. 8,5 ya, dari ujung ke ujung tuh 8,5. Di sini ada kamar mandi dalam juga. Ini kamar mandi dalam. Nah, ini kamar mandinya. Ada jendelanya guys. Biarpun kamar mandi tetap harus ada ventilasi yang bagus sih menurut kita gitu. Jadi dibikin jendela, tapi jangan khawatir nggak bakal diintip karena jendelanya ada dikasih lapisan gitu. Jadi dari luar nggak bakalan kelihatan kalau kita lagi mandi gitu. Nah, terus dari kamar mandi, tadi kan masuknya dari sana. Nah, bisa juga kita dari sini. Nantinya bakal ditutupin pakai pintu lemari sih rencananya. Jadi kayak pintu kamuflase gitu, tapi sebenarnya kalau dibuka ternyata bisa akses ke toilet. Ini konsepnya modern tapi mau ada etik-etiknya juga. Jadi kayak ala-ala Bali gitu. Dalam satu kamar mandi. Nah, gimana tuh bikinnya? Ya udah, kita bikin ini temboknya pakai granit yang motifnya kayak marmer gitu. Nah, sampai sini kita kasih granit tapi warnanya gelap gitu. Jadi ini kan ada perbatasannya, 2 granit beda warna. Nanti kita mau tambahin kaca sebenarnya buat shower gitu. Jadi supaya airnya nggak muncul kemana-mana kan kalau mandi. Nah, bagian sini beda lagi, beda sendiri. Ini tuh pakai batu Palimanan ya, batu Palimanan. Terus di coating gitu, coating Dove. Dan kita special custom wastafel yang segede gentong ini wastafel Taraso, berat banget. Nah, di sini kita pasang kaca pakai frame kayu gitulah, menambah kesan etniknya. Dari kamar mandi kita bisa langsung ke area walk-in closet. Jadi ini calon area walk-in closet, nggak gede sih, tapi lumayan lah. Nanti ini bakalan diisi sama lemari-lemari gitu ya, jadi sekelilingnya. Ini ada stop kontak, kenapa? Karena mau ditaruh kayak meja rias gitu buat hair dryer. Terus di sini nanti ada lemari juga. Nah, terus bisa balik ke sini ke kamar lewat celah ini. Ini emang sengaja nggak dipakein pintu gitu. Dan lagi-lagi kita pasang jendela yang lumayan gede nih, 1, 2, sama satu lagi yang tadi di kamar mandi. Emang seneng udara luar gitu. Dan jendela ini sama kayak beda dengan kamar mandi ya. Jadi kalau kamar mandi tadi jendelanya itu ini ada kaca filmnya. Kita bisa ngeliat ke depan, tapi depan nggak bisa ngeliat ke dalam gitu. Kalau kaca film yang kamar mandi bener-bener luar dalam nggak bisa dilihat, kita nggak bisa ngeliat. Kalau kalian lihat di sini banyak colokan ya. Jadi karena ada 2 kepala di sini dan dari 2 kepala itu masing-masing dikasih colokan listrik ya, biar tidak berantem. Di sini tempat tidurnya nanti, di sini akan jadi TV, ntar ada kabinet dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kita konsepnya nanti bakalan mau bikin kayak semacam bench gitu, mungkin tingginya ya segini lah ya. Terus di sini kita mau bikin rak buku duduk ke atas gitu, ini bench. Jadi kita bisa baca buku di sini nyantai-nyantai. Ini ada kamar mandi lagi ya, kamar mandi luar juga sama karena ini rencananya buat orang tua. Jadi kamar mandinya tentu saja di luar. Nah, sekarang kita ke atas ya, kita mau kasih lihat. Ada yang menurut gua sih unik sih, lucu di atas itu. Ini area space buat nyuci, nanti di sini ada mesin cuci, nanti buat jemuran dan lain sebagainya. Semua bahan-bahan yang dipakai itu hasil dari rumah yang lama. Kecuali mungkin yang ini kali. Ini untuk menjaga keamanan rumah lah, kira-kira seperti itu. Dan ini kenapa ditutup? Karena kemarin tadinya dibuka,
tampias waktu hujan. Nah, ini ada satu area lagi di sebelah area cuci. Kenapa area cucinya nggak segede itu? Di sini masih ada space yang gue inginkan. Kalau lu lihat dari tangga naik, di situ ada persediaan toren kita 2. Di sini ada area yang belum jadi. Kenapa belum jadi? Karena ini area yang gue minta. Ada tempat terbuka di atas yang bisa buat ngumpul tanpa diganggu lah. Di sini sebenarnya akan dijadiin nanti taman atas sih, tempat buat nongkrong, duduk-duduk, area barbecue. Mungkin ntar ada tempat barbeque-nya dan lain sebagainya. Sampai tempat ini mungkin ini udah 8 meter kali dari jalanan. Kurang lebih 8 meter dari jalanan. Jadi tempat cukup tinggi dan enak. Jadi kita jadikanlah tempat ini nanti lebih lanjut. Nah, konsep gentengnya juga lucu karena genteng itu di tengah-tengah, tidak menutupi seluruh rumah, dan di sampingnya itu ada jalan. Kabel-kabel di rumah ini semuanya diusahakan di dalam tembok, nggak ada yang kabel-kabel melintang di luar. Konsep atap yang di tengah-tengah ini juga bikin orang tuh bertanya-tanya ya pas ngelihat fasad depan rumah kita, dibilangnya kok kayak nggak ada gentengnya gitu, nggak ada atapnya. Ada sebenarnya, cuman nggak kelihatan aja gitu dari depan karena memang posisinya tuh di tengah-tengah gitu, nggak menaungi seluruh rumahnya gitu. Udah kita lihat bareng-bareng kan ya room tour salah house tour. Oh iya, tadi udah itu belum kasih tahu belum yang fasad atas kenapa kamu milih bahan itu, kenapa harus ditambahin itu kan additional ya. Pengen sesuatu yang beda aja gitu sih dengan rumah-rumah pada umumnya. Jadi sengaja dibikin fasadnya itu dibuat dari bahan namanya biowood. Dia tuh motifnya kayak kayu tapi bukan kayu gitu. Dan itu bisa dipakai untuk outdoor juga dan aman kena panas, aman kena hujan juga gitu. Jadi biar beda aja sih gitu. Karena emang senang sesuatu yang unik-unik aja dan gak biasa gitu. Jadi ya udahlah. Oke, berarti kayak gitu. Ya, sekian house tour-nya. Oke. Oke. Bye. Udah gitu doang. Oh, udah lah. Ya Mau udah. ngomong apa? Ya udah.